Baik, selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah hadir pada webinar pada hari ini, di mana kita akan membahas soal mengenai tentang learn from the pioneer atau kita belajar dari PT dan non Aqua. Yang di mana pasti teman-teman tahu nih apa sih dan bagaimana tentang keberadaan tentang PT dan non Aqua itu sendiri. Pasti kan juga teman-teman sehari-hari mungkin di rumah punya apa yang langganan minuman Aqua ataupun dan sebagainya, di mana kita di sana akan belajar tentang bagaimana sih kolaborasi strategi yang diterapkan oleh PT Danone ini dan juga dalam mengimplementasikannya dalam CSR atau Corporate Social Responsibility terhadap PT Danone atau multinasional corporate gitu. Pasti di sini teman-teman tahu ya, MNC atau multinasional corporate itu kan sangat luas nih cakupannya. Nah, di sini kita akan belajar terkhusus ke hal yang paling rinci, yaitu di bagian CSR dan juga kolaborasi strategi CSR dan komponen-komponen yang lainnya. Oke, mungkin langsung saja kita next. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eugenia Ivana Kasatyo. Di sini saya sebagai mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2019 dan saya juga aktif di beberapa kegiatan di kampus secara akademik maupun dalam kegiatan sosial. Buat teman-teman yang mau connect buat LinkedIn saya bisa ngeklik ya di LinkedIn saya Eugenia Ivana. Oke, biar kita saling terhubung dan tidak hanya pada saat webinar saat ini saja. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam ya, mungkin dari teman-teman di sini banyak yang kemungkinan belum paham dan belum tahu tentang apa sih itu tentang MNC dan tentang PT Danone Aqua itu seperti apa nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen nih kerja di MNC atau mungkin di startup atau mungkin di government atau dan lain-lain. Nah, pasti mereka juga memiliki komponen-komponen yang sangat menunjang untuk keberlangsungan perusahaan itu terjadi, khususnya di CSR tadi. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke situ, izinkan saya menjelaskan apa sih itu MNC atau multinational company. Nah, multinational company itu merupakan sebentuk implementasi globalisasi ekonomi di mana dalam penerapannya korporasi itu memberlakukan prinsip-prinsip neoliberalisme yang mengurangi peranan pemerintah. Jadi ibarat ya kayak perusahaan swasta seperti itu ya. Nah, di international political arena itu mereka mengkarakteristikannya itu sebagai absence of government atau ketidakadaan pemerintah seperti itu. Sementara itu, postur korporasi yang terdapat pada era globalisasi itu merupakan pelaksanaan sistem ekonomi liberal yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat di negara kapitalis. Nah, lebih lanjut lagi bahwa postur korporasi ini telah terkonstruksi sedemikian rupa di dalam kehidupan masyarakat yang kemudian akan dijadikan sebagai identitas bagi perekonomian nasional suatu negara. Seperti itu. Nah, korporasi itu tidak terlepas nih dengan kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi finansial dan kapitalisme inilah yang telah membuat MNC tumbuh hampir di seluruh negara di dunia. Dan ibaratnya MNC ini kayak merupakan kesalahan dari globalisasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa perbuatan baik akan membawa keuntungan untuk bisnis dan perbuatan buruk dapat menjadi perkara hukum yang tidak murah. Itu kayak prinsip yang tertanam di MNC di setiap negara. Dan kita semua tahu bahwa setiap perusahaan, khususnya MNC ini, tujuannya adalah menarik keuntungan atau mencari profit sebesar-besarnya, seperti itu ya. Sehingga akan logis gitulah jika perusahaan bisa mencari negara yang memiliki lingkungan yang sangat mendukung baginya untuk berinvestasi. Karena pasti mereka akan mendapatkan profit juga dong yang lebih baik. Betul ya? Nah, poin penting dari pandangan ini adalah korporasi itu masih dibatasi oleh beberapa lingkungan yang kompetitif
Dengan begitu akan ada kemungkinan terjadinya race to the bottom pada MNC atau perusahaan multinasional. Nah, makanya nih, untuk menghindari jatuhnya perusahaan ini atau race to the bottom tadi, korporasi itu memerlukan beberapa faktor-faktor pendukung untuk berkelanjutannya atau berkelangsungannya perusahaan ini pada masa yang akan datang atau dalam jangka yang panjang. Seperti itu. Nah, tentang apa sih what's behind that, behind dari MNC itu tadi, setidaknya MNC itu mengungkapkan atau didasarkan ada beberapa hal yang harus dilakukan agar MNC itu dapat menjadi agen globalisasi yang baik. Di mana salah satunya tadi memiliki CSR tadi ya, supaya mereka bisa mendekatkan perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Karena perusahaan itu juga tidak akan berlangsung dengan baik apabila mereka tidak didukung oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Betul kan? Pasti mereka ada memiliki hubungan dan juga simbiosis mutualisme yang sangat dekat, yang sangat baik agar mereka sama-sama hidup berdampingan seperti itu teman-teman. Nah, konsep CSR ini berdiri dari pemikiran Adam Smith tentang invisible hands. Jadi pandangan tersebut memperlihatkan bahwa dapat menentukan kebutuhan masyarakat, yang dapat menentukan itu kan pasar ya, di mana pelaku bisnis ini dapat merespon permintaan pasar dan maka kebutuhan akan masyarakat itu akan terpenuhi dengan adanya perusahaan tersebut, eksistensi perusahaan tersebut. Nah, inilah yang merupakan bentuk self-interest dari perusahaan. Sehingga dari hal tersebut secara tidak langsung, peran invisible hands itu telah terjadi. Artinya, perusahaan dan pelaku bisnis telah menjaga seluruh aktivitasnya tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat nih. Nah, makanya dari self-interest ini tadi dapatlah menjadi dari society interest. Jadi dari yang pertamanya hanya buat perusahaan sendiri, nah ini buat masyarakat. Gitu. Nah, berbicara tentang PT Danone, pasti teman-teman udah tahu ya tadi, apalagi di awal saya sempat menyebutkan mungkin air mineral yang teman-teman minum di rumah yaitu adalah mereknya Aqua. Nah, perusahaan Aqua itulah atau kita bisa disebut PT Tirta Investama atau Danone Aqua yang dikenal sebagai Aqua ya, yang teman-teman biasa minum, itu merupakan perusahaan pelopor air mineral dalam kemasan di Indonesia. Aqua merupakan merek dagang air minum dalam kemasan sejak tahun 1973 yang diproduksi oleh PT Golden Mississippi di Indonesia. Selain di Indonesia, Aqua ini juga melayani penjualan produk ke Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Nah, sebagai pelopor AMDK atau air minum dalam kemasan di Indonesia, Aqua ini telah menjadi merek generik di kalangan produk AMDK lainnya. Dan ini kayak ibarat kayak jadi legendarisnya Indonesia seperti itulah ya. Dan mungkin teman-teman sudah tergambar ya sedikit-sedikit demi tentang MNC dan apa itu PT Aqua. Ini bukan branding ya teman-teman, bukan marketing ya. Oke. Ya, mungkin kita next. So, tadi saya udah cukup menjelaskan tentang apa itu beberapa hal yang menunjang dalam perusahaan. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu CSR atau yang menjadi penunjang bagi suatu perusahaan. Di mana CSR ini merupakan pertimbangan perusahaan dalam aktivitas bisnisnya dan peran CSR ini harus dilakukan oleh perusahaan dalam sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap para pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa CSR ini dan pengembangan hubungan yang konstruktif dengan stakeholder itu turut menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang, teman-teman. Nah, adanya penerapan CSR ini dalam kurun waktu jangka tertentu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan membentuk kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Di mana penerapan CSR ini tidak hanya dipandang sebagai cost aja, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan. Dan CSR ini penting untuk dilakukan di setiap perusahaan terkait munculnya konsep sustainable development atau biasa dikenal dengan SDG ya teman-teman, yang dimana
SDG ini dirumuskan oleh World Commission on Environment and Development sebagai development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Seperti itu. Oke, mungkin next. Oke, tentang bagaimana CSR ini bekerja, ada satu tokoh yang bernama John L. Kingston, di mana dia itu mengelompokkan CSR menjadi 3 aspek yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan stakeholder dengan memperhatikan lingkungan ke arah yang lebih baik. Dan ini biasa dikenal dengan istilah triple bottom line atau 3BL. Nah, ketiga aspek ini meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi atau economic prosperity, kemudian peningkatan kualitas lingkungan atau environmental quality, kemudian ada keadilan sosial atau social justice. Nah, lebih lanjut, beliau ini juga mengatakan atau menegaskan bahwa suatu perusahaan ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development harus memperhatikan triple P. Triple P itu apa? Yang pertama itu yang jelas ada profit, kemudian ada planet, dan juga ada people. Oke, 3 ya, people, planet, profit. Nah, perusahaan yang baik ini tentunya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi belaka, tetapi mereka juga punya kepedulian terhadap lingkungan atau planet tadi, dan juga kesejahteraan sosial atau people tadi. CSR adalah kesadaran etika dan kepedulian dari perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip 3BL tadi, dan juga di mana mewujudkan 3 tujuan 3P tadi. Seperti itu. Jadi mereka saling berkesinambungan dan berjalan saling lurus gitu ya. Dan melindungi merupakan kewajiban perusahaan atau MNC ini untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang berbau negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan itu sendiri ataupun di luar perusahaan itu. Nah, makanya MNC tersebut harus mampu memberikan kontribusi yang positif dengan memberdayakan masyarakat di sekitar untuk mereka memiliki hidup yang lebih baik dan mereka dapat mencapai prosperity-nya mereka. Seperti itu. Oke, next-nya untuk basic principle yang harus digunakan sebagai pijakan ya dari implementasi CSR, di mana tanggung jawab sosial teman-teman yang paling penting, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Dalam undang-undang tersebut, tanggung jawab sosial dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan juga lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat dan juga masyarakat pada umumnya. Oke. Nah, perusahaan ini ada empat dasar atau tanggung jawab yang harus dipenuhi, teman-teman. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi untuk make a profit, di mana motif utamanya menghasilkan keuntungan ya, jelas. Kita tahu bahwa ini adalah fondasi dari perusahaan itu dan di mana perusahaan ini harus memiliki nilai tambah ekonomis di mana mereka harus survive terhadap perkembangan globalisasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab hukum atau obey to the law, di mana perusahaan itu harus tetap mematuhi hukum. Dalam prosesnya mencari keuntungan, tidak boleh perusahaan itu melanggar hukum atau melanggar etika yang kayak bertujuan untuk mengambil keuntungan. Itu nggak boleh nih teman-teman. Karena pemerintah, tetaplah pemerintah yang harus kita patuhi ya. Oke, yang ketiga adalah tanggung jawab etis, di mana perusahaan itu memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, yang benar, dan juga adil. Norma-norma masyarakat itu perlu juga diperhatikan dan menjadi acuan bagi perilaku perusahaan itu, operasional itu berdiri. Seperti itu. Nah, yang keempat ini ada tanggung jawab filantropis, di mana perusahaan itu selain harus mendapatkan keuntungan, mematuhi hukum dan juga berperilaku etis, mereka dapat memberikan kontribusi yang baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang atau be good corporate citizen. Jadi kayak netizennya perusahaan itu jadi baik gitu loh. Nah, pemilik dan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut itu harus memiliki tanggung jawab ganda
atau dua, yaitu untuk perusahaan sendiri dan juga untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, kita berbicara tentang apa aja sih hambatan-hambatan yang terjadi pada pengimplementasian CSR ini, terutama pada perusahaan MNC. Oke, berbagai masalah CSR di Indonesia itu dapat diuraikan dalam paradigma dalam melihat CSR, di mana itu dapat bisa mendukung atau menolak CSR, kemudian ada kesadaran perusahaan untuk melakukan CSR ini sangatlah rendah, kemudian programnya ini adalah mempertimbangkan antara kepentingan perusahaan atau kepentingan masyarakat, kemudian ada aja kayak bias-bias ataupun alasan-alasan dari CSR itu sendiri. Nah, dalam bias CSR berupa kamuflase, perusahaan itu bisa saja melakukan CSR tidak didasari oleh komitmen, melainkan hanya sekedar untuk menutupi praktik-praktik bisnis yang memunculkan ethical question. Nah, tentunya semua pihak itu kan mengharapkan ya kalau implementasi CSR ini ada dua arah yang saling memberikan core value-nya masing-masing, dan komunitas antara tanggung jawab sosial dan juga komunitas, serta dia memiliki continuous improvement atau berkelanjutan. Nah, tapi pada kolaborasi seperti ini, terkadang perusahaan yang biasanya mengharapkan ide-ide segar dan inovatif dengan point of view yang lain dari berbagai bidang untuk meningkatkan profitabilitas atau yang lainnya. Nah, itu biasanya tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tapi di mana ini tuh bukan dipaksa sih, kayak diharapkan itu tidak hanya buat perusahaan saja, tetapi hanya dan juga untuk terus serta membangun Indonesia melalui CSR ini. Nah, oke. Jadi ada simpang siurnya sih teman-teman ketika mengimplementasikan CSR ini. Terkadang mereka hanya kalau orang Jawa bilang ya wes endang ge melaku wae, ya seperti itu. Jadi kayak ya hanya sebatas jalan saja tanpa memperhatikan efek dari sekitar atau perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya impact atau dampak bagi company dan juga bagi society itu apa sih CSR ini? Nah, oke, dampak yang ditimbulkan dari CSR ini ke dalam sumber daya itu berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan, di mana pelaksanaan ini dapat memiliki manfaat yang sangat banyak. Misalnya nih, dapat mendongkrak citra merek. Contohnya PT Danone ya. Kalau mereka CSR-nya bagus, pasti PT Danone akan semakin lama semakin bisa dikenal mereknya, dan juga CSR-nya yang baik menimbulkan brandingnya yang meningkat seperti itu, sehingga penjualan mereka bisa naik dan menimbulkan profit yang baik, profit yang lebih besar. Kemudian dampak yang kedua adalah mereka dapat melalui CSR ini dapat membentuk kepercayaan merek dan membangun loyalitas merek tadi. Nah, kemudian selain itu adanya hubungan yang positif antara CSR dengan merek, kepercayaan merek, dan juga dengan loyalitasnya. Nah, selain itu, manfaat dari CSR ini dapat mempengaruhi identitas merek, termasuk nilai-nilai dan juga sifat dan juga tujuan dari merek itu sendiri, di mana sebuah merek itu yang mampu memberikan jaminan kualitas serta berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, maka konsumen akan semakin percaya dan pilihannya dan konsumen akan menyukainya dan menganggap merek tersebut adalah pilihan satu-satunya yang terbaik atau yang ya cuma pilihan mereka gitu. Dan sehingga kesetiaan mereka kepada merek itu akan semakin terbukti dan semakin terbentuk gitu. Maka perusahaan itu akan memiliki branding, brand trust gitu ya, kepercayaan merek itu yang baik dan memiliki kesetiaan konsumen yang sangat tinggi. Itu yang sangat berpengaruh pada company itu. Karena ya apalagi kalau bukan berbicara tentang merek ataupun tentang produk yang bermerek, berlabel tersebut. Oke, yang selanjutnya apa sih yang membuat CSR ini sangat important to people and how to bagaimana sih ini tuh bisa sesignifikan itu?
Oke, yang pertama tadi udah saya sempat jelaskan, CSR itu sangat berpengaruh signifikan terhadap citra merek ya, di mana adanya keterkaitan pada peringkat tanggung jawab sosial perusahaan dan juga kegiatan CSR ini yang memiliki kontribusi perusahaan yang dapat dipercaya untuk membangun kualitas serta ekuitas serta citra merek tersebut. Maka dapat dikatakan ini adalah hal yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan juga kepercayaan dari stakeholder. Kemudian yang kedua, CSR ini sangat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan merek, di mana kepercayaan merek ini terbukti menjadi hal pokok bagi perusahaan atau bagi organisasi, di mana CSR ini dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan hubungan bagi pemangku kepentingan serta perusahaan yang telah berpartisipasi dalam CSR ini. Oke, yang ketiga, CSR ini sangat berpengaruh pada loyalitas merek, di mana perusahaan itu akan merasa dirinya melakukan CSR dengan baik kalau ada perhatian dari segmen pelanggan. Jadi CSR ini dapat digunakan untuk menarik hati nurani pelanggan dan juga keinginan perusahaan terkait CSR ini supaya mereka dapat membangun loyalitas merek kepada masyarakat. Dan yang keempat, citra merek ini berpengaruh terhadap kepercayaan merek, di mana ketiga hal tadi itu kan sangat berhubungan ya. Nah, dari tiga hal tadi ini dapat CSR juga dapat menunjang tentang kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut. Oke, yang kelima, citra merek tadi akan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. Jadi dari atas ya teman-teman, sangat-sangat berkesinambungan sampai kepada ke akarnya gitu. Dan di mana citra ini merupakan kekuatan merek yang paling besar untuk perusahaan dapat mengaruhi loyalitas dari pelanggan terhadap merek tersebut dan menjadi pilihan konsumen untuk mengonsumsi dari produk dari perusahaan. Oke, next. Oke, yang selanjutnya bagaimana sih tadi kan kita belajar nih dari Pioneer ya tentang PT Danone Aqua. Sekarang kita masuk bagaimana sih PT Danone itu dapat berkontribusi melalui program CSR-nya dalam mencapai perkembangan dari perkembangan SDGs dalam Indonesia itu sendiri. Nah, pada dasarnya kaitan antara strategi CSR itu kaitan antara strategi dan juga CSR itu kan biasanya saling bertentangan nih. Nah, semula itu tujuan dari korporasi itu kan hanya untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomis ya bagi para pemegang saham atau stakeholder. Namun, ketika sinergi dapat tercipta antara CSR dan juga strategi dari perusahaan, itu bukanlah merupakan suatu hal yang sangat mustahil nih teman-teman. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh korporasi dalam mencapai keuntungan yang diinginkan. Salah satunya adalah bekerja sama dan juga berkolaborasi dengan pihak yang lain. Nah, kolaborasi adalah suatu proses yang mendasar bagi perusahaan untuk membentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan juga terobosan melalui pencapaian konsensus atau kepemilikan dan juga keterpadanan pada semua aspek organisasi. Nah, bagaimana juga kontribusi ini merupakan suatu hal karakteristik dalam strategi negosiasi yang utamanya untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang sesungguhnya memiliki kepentingan yang sama dan juga satu tujuan. Jadi mereka memiliki satu tujuan yang sama dijatuhin nih. Jadi mereka bisa berkolaborasi bareng. Seperti itu. Dan tentunya PT Danone ini sangat sangat berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang mungkin nanti kita bisa jelaskan di slide berikutnya tentang bagaimana perusahaan PT Danone ini dapat menunjang kinerja perusahaan dalam membentuk kolaborasi dan menjadi kunci perusahaan untuk mencapai satu tujuan yang sama, tentunya untuk menumbuhkan kepercayaan dan juga
untuk mendukung satu sama lain untuk pembangunan di Indonesia itu sendiri. Oke, di sini ada contoh study case kecil-kecilan di mana respon PT Danone Aqua terhadap implementasi CSR, responnya dari hasil dari respon masyarakat ya. Nah, jadi ceritanya itu ada di suatu PT Danone Aqua di suatu daerah di mana mereka setelah beroperasi, ternyata debit air itu di daerah mereka itu menurun secara drastis. Padahal untuk mencukupi sarana irigasi hanya mengandalkan mata air tersebut, yang mana sebelumnya saat musim kemarau, masyarakat dapat menanam padi dengan baik karena sarana irigasinya itu cukup. Nah, tetapi setelah adanya musim kemarau, masyarakat itu tidak bisa menanam padi lagi. Karena penghujan pun juga tidak turun, maka petani-petani ini juga mengandalkan pompa air tanah untuk mengambil air tersebut untuk mengairi sawah mereka. Dan dari adanya hal ini tersebut, maka masyarakat berasumsi nih bahwa debit air yang jaraknya itu dekat dengan perusahaan Danone itu juga mengalami kekeringan nih teman-teman. Nah, hal tersebut melahirkan protes masyarakat kepada perusahaan nih. Ya di mana dulu masyarakat bisa mendapatkan air secara cuma-cuma dan juga berlimpah. Namun kini mulai mengalami kesulitan dalam mengendalikan atau mengakses air sehingga tempat lokasi pengambilan air yang dilakukan oleh PT Danone Aqua itu jaraknya tidak jauh pada air PDAM bagi masyarakat yang biasanya diambil oleh masyarakat seperti itu. Nah, tentunya harapan motor penggerak perubahan agar masyarakat di daerah Danone Aqua itu lebih baik malah justru menimbulkan kesenjangan daerah nih. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kesejahteraan masyarakat di beberapa daerah itu yang beralokasi dekat dengan PT Danone Aqua itu menjadi menurun atau merosot. Dan oleh karena itu untuk menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan tersebut, mungkin dari PT Danone Aqua bisa tidak hanya berkonsen pada lingkungan saja ya, tetapi juga mereka mencoba membuka peluang-peluang yang lain yang kemungkinan bisa mereka ambil, yaitu mereka dengan membuka dibukanya lowongan pekerjaan hingga bantuan-bantuan untuk pembangunan desa tersebut. Berbeda dengan lingkungan yang berjarak jauhnya dengan PT Aqua Danone. Nah, masyarakat masih bergantung pada pertanian dan juga pada pengangguran yang lebih tinggi, masih tinggi. Makanya PT Danone membuka peluang di bagian itu. Nah, terjadinya pembangunan juga yang berbeda di daerah lingkungan tersebut itu kan dapat mengakibatkan perbedaan yang sangat mencolok, di mana kemiskinan dan juga kesenjangan yang terjadi pada suatu negara itu semakin membuka kesenjangan antara perang sipil dan juga intrastate konflik, yang lebih dari 30%-nya itu penduduk mengalami kemiskinan. Nah, oleh karena itu PT Danone itu juga mengevaluasi hal tersebut dan mereka tahu bahwa tidak meratanya pembagian pekerjaan dalam pendistribusian Aqua Danone di daerah mereka. Dan ada banyak protes-protes yang diajukan oleh masyarakat mengenai PT Danone ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa PT Danone menyebutkan bahwa dana pemberian terhadap daerah dan juga pemberian penghargaan itu masih mereka pertimbangkan atau belum direalisasikan secara baik seperti itu. Oke, mungkin kita lihat kasus briefnya itu seperti itu dulu ya. Nah, oleh karena itu apa sih yang dilakukan oleh PT Danone untuk menyelesaikan hal tersebut? Nah, yang dilakukan adalah mereka berkolaborasi, mengadakan kolaborasi strategi dengan lembaga masyarakat dan juga dengan media massa. Nah, apa sih yang dilakukan oleh pendekatan CSR Aqua Danone, perusahaan Danone ini kepada eksternal, di mana yang pertama mereka berkolaborasi dengan LSM, di mana lembaga swadaya masyarakat, di mana
Mereka percaya bahwa keberhasilan suatu kerjasama itu kan bergantung pada komitmen yang diberikan oleh pihak yang melakukan kerjasama. Nah, mereka bergabung dengan sebagai kekuatan untuk melakukan pendekatan baru terhadap masalah yang ada dan kemudian memutuskan program yang dapat diberikan sebagai solusinya. Seperti yang dilakukannya itu ada dengan LSM Lestari melalui program pemberdayaan lingkungan. Selain itu, Aquadana juga memberikan sebuah ide program yang dijalankan oleh LSM, di mana mereka menciptakan CSR Koperasi Lembaga Pengembangan Agribisnis Pusur Lestari atau Koperasi LPA Pusur Lestari yang juga bermitra dengan LSM Bina Swadaya Konsultan, di mana ide-ide tersebut menjadi menjadi peluang untuk LSM membuka lapangan dan juga melakukan bimbingan dan juga pendampingan terhadap masyarakat di daerah sana. Dengan adanya itu, perusahaan LSM juga menunjukkan bahwa kemitraan atau kolaborasi itu dapat mendorong aliansi yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat. Nah, yang kedua tentang kolaborasi mereka dengan media massa, di mana media itu kan yang paling penting ya bagi perusahaan, karena tanpa adanya pemerintahan media massa, terobosan yang dilakukan pun juga tidak akan dikenal oleh publik. Nah, manajemen ini akan bertanggung jawab atas kegiatan CSR di Aqua Danone melalui membuka komunikasi dengan media massa dalam meliput kegiatan-kegiatan supaya informasi CSR ini dapat tersampaikan dengan data-data akurat kepada masyarakat atau pihak-pihak di sekitar yang di mana mereka membantu tentang menunjang kehidupan kualitas di masyarakat di sana. Dan juga kolaborasinya juga dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan itu tersebut. Nah, keberhasilan ini juga dapat dapat mempublikasikan citra perusahaan dalam membuat image yang baik kepada masyarakat, karena menampilkan apa aja sih yang dilakukan oleh PT Danone kepada masyarakat melalui LSM atau melalui pengembangan masyarakat yang lainnya. Oke, next tentang implementasi CSR pada PT Danone untuk meningkatkan MDGs itu, di mana CSR itu kan bersifat sukarela ya, dapat sukarela atau wajib gitu, dan di mana CSR ini dengan menerapkan prinsip efisiensi dalam bisnis merupakan kayak suatu aktivitas bisnis yang diwajibkan dan juga disebabkan oleh korporasi seharusnya memperhatikan kepentingan sosial dalam mencari keuntungan. Dan di mana CSR ini dalam pengimplementasian PT Danone ini dilakukan oleh PT Danone, di mana menjelaskan bahwa korporasi tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham nih, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum dan juga kesejahteraan bangsa, yang selanjutnya disebut dengan tadi stakeholder tadi. Nah, kemudian dari pengimplementasian tersebut melahirkan pemikiran-pemikiran stakeholder teori, di mana teori ini dibangun berdasarkan pandangan apabila direksi korporasi hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan pemegang saham, maka kemungkinan besar bisnis itu akan menyimpang atau tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Makanya perusahaan itu mungkin yang awalnya hanya untuk ibaratnya kayak eksploitasi terhadap buruh ataupun menekan konsumen dan juga rekan bisnis itu untuk mencari keuntungan, maka itu harus diluruskan kalau tujuan dari CSR perusahaan itu untuk pemenuhan kepentingan stakeholder dan juga untuk pemberdayaan masyarakat yang ada. Khususnya di PT Danone itu kan dengan mereka konsep mereka tentang One Planet and One Health itu setara dan setujuan dengan bagaimana mereka bisa memperlakukan masyarakat untuk One Planet and One Health. Oke, selanjutnya bagaimana sih peran sebagai mahasiswa sebagai agent of change itu mengimplementasikan CSR itu?
Dan setidaknya ada 3 peran penting yang penting dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama sebagai student, dan juga sebagai organisator, dan juga sebagai agent of change. Nah, peran mahasiswa dalam mengampanyekan program CSR ini diantaranya sebagai student yang harus mampu memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kampus seperti perusahaan, perpustakaan, dan juga laboratorium, di mana pemanfaatan itu juga untuk kepentingan kajian ilmu, riset, dan juga ranah pengembangan ilmu dalam penerapan CSR. Jadi hal-hal simpel aja deh kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus sebagai jalan keluar atau sebagai pengimplementasian dari program tujuan kampus itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di mahasiswa, seperti itu. Dan peran bagi mahasiswa sebagai organisator itu di mana harus mampu mengkoordinasikan pihak dan juga stakeholder terkait dengan program CSR yang dijalankan, di mana mahasiswa dapat mengembangkan diri dalam berbagai aspek seperti kepemimpinan, manajemen organisasi, ada team branding, kemudian networking, dan juga human relation. Dan di mana semuanya itu akan mencakup pada mahasiswa sebagai agent of change dalam mengimplementasikan CSR ini, kayak membuat perubahan gitulah bagi masyarakat di sekitarnya. Oke, mungkin tadi kita udah belajar tentang apa itu MNC, apa itu CSR, dan apa aja kolaborasi strategi yang dilakukan oleh PT Danone, di mana mereka ini saling berkaitan ya teman-teman. Dan bekerja di multinasional company itu tidaklah mudah, di mana ada banyak tantangan dan ada banyak pergolakan yang harus dipertimbangkan untuk keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang sangat panjang, baik itu untuk perusahaan sendiri maupun untuk lingkungan maupun untuk masyarakat dan untuk diri kita sendiri. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih atas penyampaiannya. Apakah ada pertanyaan? Bisa langsung nyalakan fitur raise hand, teman-teman. Oke, silakan Mbak Atala. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya ya, izin atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Tadi saya ingin tahu tentang sebenarnya tahapan atau proses kolaborasi yang terjadi pengimplementasian CSR pada perusahaan multinasional gitu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih prosesnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Atala untuk pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke, mungkin langsung saja saya jawab ya. Nah, tentang tahapan proses kolaborasi tersebut ya yang udah dijelaskan, yang udah ditanyakan tadi, mungkin juga ada saya sebutkan di awal, mungkin belum saya rincikan tadi. Oke, terima kasih untuk bertanya. Jadi untuk tahapan proses yang kolaborasi tersebut itu ada 3 hal, Mbak Atala. Yang pertama itu kita pertama menentukan tentang problem setting-nya dulu, tentang menentukan permasalahannya apa, kemudian mengidentifikasi sumber-sumbernya itu dari mana aja dan siapa saja, dan kemudian setelah udah sepakat nih, udah ketemu nih sumber-sumbernya mana aja, maka dari segala hal itu stakeholder dan juga perusahaan itu harus sepakat untuk berkolaborasi dalam menggunakan jasa ini. Dan yang kedua ada direction setting, di mana menentukan aturan dasar, menyusun agenda, dan juga mengorganisasikan sub-sub kelompok di mana mereka harus menyatukan informasi yang ada, kemudian meneliti pilihan dan juga memperbanyak persetujuan yang diinginkan. Nah, kemudian dari kedua tadi udah, yang terakhir tentang implementation atau mengimplementasikan ketentuan yang telah disepakati dan didorong dari pihak luar yang telah dibangun tadi dan juga dari pihak internal, yang dimana kedua ini akan berkolaborasi untuk melakukan atau merealisasikan pelaksanaan persetujuan yang harus selalu dimonitor ya oleh perusahaan ataupun dari pihak eksternal tadi. Jadi di mana nanti
pengimplementasian CSR ini tetap dalam naungan pihak internal dan juga eksternal supaya mereka dapat mengimplementasikan ini dan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk memberikan profit bagi mereka saja. Mungkin seperti itu. Oke, apakah sudah cukup Mbak Atala atau masih bingung? Cukup, sangat menjawab Mbak Yustin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Atala untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya silahkan kepada Anis Fitriatus. Izin bertanya, tadi kan tadi kan jelasin tentang PT Danone yang perusahaan multinasional sama GSR ya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana peran mahasiswa dalam pengembangan pengimplementasian GSR yang bergerak di bidang katalis ya Kak ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat unik. Oke, dalam bidang katalis ya. Oke, sebelumnya mahasiswa itu kan sebagai agent of change, di mana dapat memainkan perannya sebagai katalis atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Karena makna dari katalis kan itu. Nah, di mana mereka dapat berperan untuk menjadi solution giver atau memberikan solusi atau problem solver gitu ya. Kemudian mereka juga dapat memberikan arahan sebagai proses helper atau memberikan pertolongan dalam proses perubahan, dan juga ada peran mahasiswa itu sebagai resources linker atau penghubung dengan sumber-sumber untuk memecahkan masalah. Nah, dari ini dipastikanlah bahwa mahasiswa itu yang dapat terjun ke dalam masyarakat, ke dalam lapangan secara langsung, menjadi jembatan antara penerima program CSR dengan pemerintah dan juga pelaku bisnis yang memiliki kepentingan yang sama. Mungkin ibarat kata kita bisa melihat di sini adanya program-program magang ataupun internship ataupun dari kampus Merdeka ya yang sangat menunjang mahasiswa untuk menekankan implementasian kegiatan mereka pada masyarakat. Tentunya ada KMMI, mungkin kalau teman-teman tahu, kemudian ada student independent, kemudian ada magang juga ada, dan juga yang paling menarik itu ada studi pengabdian kalau nggak salah tentang sosial pengabdian humaniora apa gitu, ya di mana mereka diharapkan dapat membantu perusahaan itu sendiri untuk mengembangkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka peran mahasiswa itulah sangat penting untuk menjadi agent of change, terutama di bagian katalis atau menggerakkan masyarakat sendiri secara langsung gitu ya, untuk meningkatkan pengimplementasian CSR itu supaya mereka tuh mereka juga dapat mendapatkan efek yang baik gitu untuk perusahaan atau bagi juga masyarakat itu sendiri. Karena perusahaan kan juga sulit ya, mungkin nggak secara terjun langsung. Nah, kalau lewat perantara mahasiswa itu akan semakin mudah dan semakin diterima gitu oleh masyarakat, seperti itu. Apakah ada pertanyaan, Mbak Anis? Tidak Kak, berarti peran dari mahasiswa sendiri juga cukup penting ya. Tuh, penting. Cukup, terima kasih. Oke, mungkin udah ya, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada ya. Mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan presentasi atau penjelasan tentang hari ini, tentang Learn from the Pioneer, tentang PT Danone Aqua. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mau hadir dan juga mau belajar bareng buat memperdalam tentang sistem pengendalian manajemen mengenai di subbab tentang CSR itu sendiri, supaya dalam semakin ke depannya kita semakin mengetahui dan semakin ilmu yang kita dapatkan semakin dapat bermanfaat di kemudian hari. Seperti itu. Mungkin akhir kata dari saya. Selamat siang teman-teman, terima kasih.